Oh ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya itu tadi bingung terus. Ini sampai jam berapa, Mas? Jam Ada 6. pagi soalnya. Jam. Jam 6, kan ada Pak KTA gitu. Ya, Pak ada. oke. Jam 6 berarti 15 menit ya, Bu Sri Asih. Mudah-mudahan bisa. Sebelum kami serahkan ke Bu Sri Asih, saya juga ini apa namanya ingin gimana ya, ingin bercerita tentang kelembagaan ini walaupun memang susah-susah gampang ya. Jadi memang susah tapi gampang, gampang tapi susah karena penuh. Kalau Mas Arbain terlalu banyak filosofinya, kalau Mas Soleh terlalu banyak teknisnya, gitu ya. Jadi susah-susah gampang. Tapi yang jelas jangan seperti gambar ya. Kalau Bapak-bapak Ibu semua, kawan-kawan semua melihat gambar yang orang yang botak ya. Kalau botak di depan itu artinya terlalu banyak mikir. Kalau botak di belakang itu artinya banyak minter ya. Kalau belakang dan muka dan belakang itu lo banyak apa, lo kira lo banyak pikir, lu pinter kan gitu ya. Jadi ini jangan kayak gitu. Jadi kita enjoy aja di dalam kelembagaan ini yang penuh lika-liku dan laki-laki, lika-liku laki-laki. Nah, jadi kita perlu langsung prakteknya oleh Bu Sri Asih. Bu Sri Asih ini adalah penyuluh kehutanan di JDK Malang kalau nggak salah ya, di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Belum pindah ya, Bu? Ya, ya, belum pindah ternyata. Jadi beliau nanti akan seperti kata Mas Asis tadi, beliau jadi superhero-nya Indonesia. Kalau kita punya kalau kita punya di Netflix itu ada 4 superhero di Amerika. Nah ini Sri Asih adalah superhero dari Indonesia. Terima kasih. Silakan Bu Asih. 15 menit atau 20 menit paling banter dan 15 menit atau 20 menit paling banter untuk bisa. Monggo Bu Sri Asih. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggak bisa keluar nih ya. Powernya Bapak kan dari pagi ya, Bapak, Ibu sekalian. Ini sambil nunggu operator. Kayaknya juga mau keluar juga ini materinya. Kayaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah disampaikan dan juga sudah baca nama kami. Jadi nggak usah perkenalan ya. Sudah dikenalin juga efektif waktu juga. Eh, izin saya berdiri aja ya, biar nanti dari tadi ya gantian lah Pak, maksud biar ada variasi cerita, biar saya bisa lihat. Ngafal sudah nggak bisa, memorinya udah nggak nutut kalau menghafal kayak Bapak Ibu yang tadi, semuanya hafal tanpa pegang tag. Saya tak coba lirik-lirik di sini. Bapak Ibu sekalian, dengan waktu yang sangat terbatas ini nggak imbang saya bikin materi itu seminggu yang lalu sampai tadi malam. Tiba-tiba saya harus dikasih seperempat jam. Alhamdulillah masih bisa disampaikan, nggak sampai nggak terjadi disampaikan gitu loh. Ini masih satu berkah saya ya, masih ada kesempatan untuk menyampaikan materi yang ada sekaligus reuni dengan teman-teman BPDAS Berantas. Ya, ada Bu Ruli, ada Pak Suagus, Mas Imam, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Tidak harus saya silaturahmi ke pulau-pulau. Nah, ini luar biasa. Dan saya juga tanya kemarin, materi ini untuk siapa ya, Bu Rike? Saya pikir untuk KTH apa PK gitu ya, penyuluh kehutanan. Untuk teman-teman eselon, mampus aku. Apa yang aku buat dengan senior-senior ini? Yes, bismillah aja lah. Apa yang saya jalanin saya tulis gitu aja. Eh, ini ya kebetulan sehari-hari kami dengan kegiatan penyuluhan ya. Terima kasih, nggak jauh-jauh dari yang saya jalani materinya. Peranan penyuluhan kehutanan dalam peningkatan kapasitas SDM untuk petani RAL, apa ya, sudah dijalani Bapak Ibu setiap hari. Saya nyampein apanya ya?
Ya, nanti sharing pengalaman aja ya, Bapak Ibu sekalian, tentang peranan kami yang mungkin nanti dibutuhin di lapangan buat Bapak Ibu sekalian. Kalau masalah next ya, dasar hukum Mas makanannya. Tapi intinya di sini hanya pakai 2 dasar hukum, yaitu Permen nomor 23 tahun 2001 tentang pelaksanaan RHL dan Permen 89 tahun 2018 tentang KTH. Itu aja yang kita pakai dasarnya dalam kegiatan RHL. Kalau lainnya pelengkap aja kayaknya. Seperti itu. Biar banyak isinya, kalau cuma 2 kok sedikit gitu. Next. Ini pengertian ya. Next aja sudah dibaca sama Bapak Ibu. Gitu. Next untuk pengertian saya kira udah ini coba di ini. Nah, mungkin di sini ya, ini juga sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya merefresh sedikit aja. Tanpa saya sampaikan pun sebenarnya juga sudah. Oh, ini bahwa kegiatan RHL itu terbagi menjadi 2, rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan, di mana yang rehabilitasi hutan adalah pelaksanaan rehabilitasi di dalam kawasan pada hutan yang mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Mungkin seperti itu ya, kira-kira yang dijalankan Bapak Ibu sekalian yang saat ini lagi rame-ramenya dengan pelaksanaan perhutanan sosial, yang kita juga disibukkan dengan itu semua, dengan karakter yang enggak karuan, kelompok baru-barunya ini, yang membuat kami juga harus memeras otak, maka strategi apa menghadapi kelompok perhutanan sosial saat ini. Kemudian di kegiatannya bahwasanya untuk di dalam kawasan hutan ada reboisasi intensif, reboisasi yang dilakukan pada kawasan hutan dan tidak terdapat aktivitas pertanian. Tidak, intinya tidak boleh dilakukan pengolahan. Dan ini saat ini juga sedang kami lakukan pendekatan kepada kelompok tani hutan yang bergerak di kegiatan perhutanan sosial. Bagaimana memberikan pemahaman yang hutan lindung yang masuk IPPS atau KDPK nggak boleh diapa-apain dan sebagainya. Saat ini kita sedang melakukan itu semua dengan berbagai strategi, karena karakter masing-masing kelompok daerahnya beda-beda, juga beda perlakuan. Tidak semua bisa kita samakan. Kemudian penerapan teknik konservasi tanah bisa agroforestry di sini dilaksanakan pada kawasan hutan yang terdapat aktivitas pertanian. Jadi istilahnya ada kegiatan di bawah tegaan. Jadi ada HBK-nya, ada pengolahannya, ada istilahnya penggarapnya. Nah, di sini juga kita bina di situ juga. Jadi kalau dulu kita membina di luar kawasan hutan sudah cukup luas. Dulu pernah kami sampai 18 kecamatan. Alhamdulillah sekarang tinggal 6 kecamatan yang kami bina. Ditambah lagi kelompok perhutanan sosial jauh lebih besar lagi. Next. Yang kedua, RHL untuk rehabilitasi lahan yang di luar kawasan hutan tentunya yang kita lakukan. Di mana kegiatan ini ada 2 kegiatan penghijauan. Penghijauan di sini ada pembangunan hutan hak, pembangunan hutan kota, penghijauan lingkungan. Untuk membuat pembangunan hutan hak ini juga bagaimana kita melakukan pendekatan kepada para petani yang memiliki lahan yang bisa dibuat untuk kegiatan ini. Karena kalau kita membuat hutan, otomatis mereka berpikir, lah saya nanti makan apa kalau lahan saya dipakai hutan. Nah, otomatis kita memakai beberapa strategi pendekatannya. Jadi bagaimana penanganan pembuatan hutan hak ataupun hutan kota yang bisa digunakan pada lahan masyarakat itu mau, berarti kita harus mengimbangi, mengiringi dengan kegiatan lain bagaimana supaya dalam kurun waktu yang lama, kalau namanya hutan itu identik dengan kayu, tidak bisa dipanen dalam waktu dekat, berarti kita harus mengikuti dengan tanaman yang jangka pendek. Itu nanti akan membuat satu minat bagi mereka bagaimana sebisa mungkin paling tidak 3 bulan panen atau 1 bulan sekali ada pendapatan sambil menunggu tanaman tegaannya. Kemudian untuk hutan kota ini ya tentunya tidak bisa dilakukan di masyarakat secara langsung, pasti kepada aset pemerintah ataupun pihak-pihak terkait yang mampu yang mau lahannya diperuntukkan itu, dan itu
membutuhkan cara tersendiri. Kalau di Batu, di Malang, JDK Malang ada hutan kota UIN itu. Nah ini asetnya UIN dijadikan hutan kota. Nah ini perlakuannya juga beda sekali. Di mana LH tidak melakukan satu pembinaan karena hanya memberikan apa ya istilahnya legalitas bahwa ini loh ranahnya fungsinya untuk hutan kota tapi pengelolaannya tetap di UIN. Nah sehingga kita dalam membina juga double bagaimana harus berkoordinasi supaya fungsi hutan itu tetap terjaga dan alhamdulillah untuk hutan kota UIN itu saat ini dari luas 20 hektar kurang lebih 50% sudah jadi. Monggo teman-teman BPDAS untuk bisa monep ke sana dengan apa yang bisa menyertai di sana lagi, bahkan sudah digunakan untuk kegiatan edukasi. Di sana ada pengembangan pembuatan embung juga, menemukan sumber di dalamnya, dengan adanya vegetasi muncul sumber di situ. Nah silakan nanti Mas Imam ini yang dulu ikut apa ya sebagai penggerak awalnya dari BPDAS waktu masih Mas Imam. Dan alhamdulillah sekarang tanamannya sudah banyak bisa dilihat hasilnya. Nangkanya udah panen banyak. Mas Imam silahkan 2 hektar full nangka tok. Silakan teman-teman BPDAS berantas untuk ke hutan kota UIN. Tetapi tidak hanya dari support dari BPDAS berantas ya Bapak Ibu sekalian, untuk hutan kota UIN itu dapat support dari Perum Jasa Tirta juga, dari CDK Malang juga untuk penyulamannya. Itu mudah-mudahan masih ada beberapa yang lubang-lubang bisa diisi kembali. Itu. Kemudian untuk pengling mungkin sudah nggak ada masalah ya Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua rehabilitasi lahan untuk dengan kegiatan penerapan teknik konservasi tanah. Ada vegetasi, ada teknik kimia, dan ada sipil teknis. Ini sudah paham ya Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, kemudian jenis rehabilitasi hutan dan lahan, Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi ya, karena sudah direncanakan di BPDAS, juga dilaksanakan bekerja sama baik dengan CDK maupun dengan instansi lain. Khususnya kami penyuluh juga ikut terlibat dalam pendampingan KTH jika di wilayah kami ada. Kalau nggak ada juga nggak ikut mendampingi. Nah ini kalau vegetasi ada agro, ada hutan rakyat, ada pengling, PSA, UPSA. UPSA yang tahun 2019 juga sudah berhasil secara fisik di lapangan. Untuk yang di Batu juga, di Ororombo yang sama, yang banyak cepat berbuah itu nangka. Nangkanya luar biasa manis, tebel. Itu sudah dirasakan semua. Nah, ini dampak yang didapat dari kegiatan RHL. Itu. Untuk kegiatan sipil teknis dan menahan, gali plak, embung, sumur resapan, beberapa drop struktur mungkin sudah ini. Ada satu tambahan inovasi kami Rapes. Sebenarnya sama ya dengan kegiatan kita. Hanya itu kami buat bersama Perum Jasa Tirta. Ada resapan air pengendali erosi sedimen. Itu kita singkat dengan Rapes. Nah ini dulu kita awalnya pakai geotekstil. Tapi karena sasarannya di Kota Batu, jadi di Sumber Berantas kita memang untuk mencoba menata sumber berantas. Bagaimana dalam kondisi sumber berantas itu kan agak susah penataan ekologi maupun SDM-nya karena full sayur, tidak mau naungan. Ya mungkin kalau main ke Batu bisa dilihat seperti apa sumber berantas. Dengan menggunakan geotekstil itu tidak sebenarnya berhasil di dalam segi fungsinya. Kendalanya adalah diambil pemulung karena ada besinya. Nah itu, nah itu tidak bisa dipertahankan lama karena hilang. Akhirnya kemudian pakai kearifan lokal, pakai bambu. Bambu karena itu tidak ada air mengalir ya, karena lahan kering. Sehingga setahun pun tidak kuat karena kena panas, keropos. Karena saya dipanggil, ada diskusi, bahasa gimana, ada solusi. Coba pakai anu aja, ya sedikit nambah biaya tapi nanti agak awet.
pakai batu sama bronjong, akhirnya kembali ke pakai batu sama bronjong, hanya lebih kecil. Sasarannya hanya 2 meter, dalamnya 1,5 meter, 2 meter mentok. Nah itu bisa buahnya kecil-kecil dalam satu alur. Nah itu bertahan sampai saat ini, dan di Batu tahun kemarin juga mendapat kegiatan itu 10 unit, tahun ini juga dapat lagi 10 unit dari Jarum Jasa Tirta. Nah, jadi adiknya Galiplak gitu ceritanya itu. Jadi dam Galiplak ada Rapes. Jadi adiknya saya kalau bilang biar mudah oh berarti lebih kecil seperti itu. Next. Oh ya, sasaran penyuluhan kehutanan ya mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu ya. Pasti tentunya kelompok tani hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan, seluruh atau semua penggiat lingkungan. Nah, ini selaku pelaku utamanya adalah kelompok tani hutannya. Next. Ini binaan kami yang ada di sini. Nah, sebagai dasar kita melakukan kegiatan RHL, tentunya kita pegang data luasan lahan kritis sebagai dasar untuk apa ya istilahnya, kalau sekarang pakai peta RW RHL ya, di kami mungkin sama ya. Mungkin ini juga sinkronisasi dengan BPDAS ya, jadi saya nggak cerita banyak kalau masalah lahan kritis, tentunya dari teman-teman BPDAS yang memiliki data ini yang dipakai oleh CDK. Next. Nah, kegiatan yang di CDK yang sudah dilakukan di tahun 2023, ya, ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa dibaca, jadi kita membangun beberapa kolaborasi juga. Next. Nah, sebenarnya intinya kan kita di peranan penyuluh. Jadi untuk berhasil di kegiatan RHL yang nanti akan kita tayangkan di dokumentasinya. Jadi tadi Bu Sekdit ya pesen ceritanya dulu aja Bu Asya, nggak usah hasilnya. Ya apa sih kelompok iku manut, petani mau, itu aja. Ya jadi nanti intinya di sini bahwasanya semua penyuluh pasti mempunyai cara strategi masing-masing dalam menggerakkan petani pelaku utamanya kelompok tani hutan itu dengan caranya masing-masing. Karena apa? Wilayahnya berbeda, SDM yang dihadapi pun berbeda-beda. Satu Malang aja pun berbeda antara Malang Barat dan Malang Selatan. Malang Timur itu juga punya budaya yang berbeda. Berbedanya bukan budaya nyadran atau sedekah buminya, tetapi juga topografi dari wilayah itu sendiri. Kalau di Pujon pasti ketinggian tidak bisa tanaman sengon. Bisa tapi bisa tumbuh nggak bagus, apalagi jati. Udah kerdil. Bisanya pasti eukaliptus, pinus dan sebagainya kayak seperti itu. Jadi beda-beda perlakuan. Sehingga akan juga berpengaruh terhadap penentuan programnya, biayanya, dan perlakuan bagaimana peningkatan SDM-nya. Jadi penyuluh itu sebagai pembimbing, di mana membimbing dari awal mendampingi perencanaan kegiatannya, pelaksanaan dan evaluasinya itu penyuluh melakukan itu, tanpa melakukan itu apa yang akan dilaksanakan di dalam. Tetapi yang paling kuat adalah kemauan penyuluh itu sendiri. Mau nggak penyuluh itu meluangkan waktunya semaksimal mungkin untuk itu. Tinggal itu aja. Karena apa? Fasilitas dari pemerintah saat ini sudah luar biasa bagi penyuluh kehutanan di wilayah Jawa Timur khususnya. Kalau dulu mungkin dengan berbagai alasan bisa jadi, tapi untuk saat ini tentunya impas apa yang dilakukan dengan apa yang didapat. Makanya kenapa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sekarang itu penekanannya kuat terhadap penyuluh. Penyuluhnya, KTH-nya, usaha KTH-nya. Jadi tidak hanya kelembagaannya di diklat, dibantu, di ini tidak di situ juga. Tapi usahanya apa? Penyuluh bagaimana menumbuhkan petani itu punya usaha. Dan dengan adanya usaha itu adalah imbas dari RHL yang dilaksanakan.
Jadi sekarang di Jawa Timur itu penyuluh luar biasa. Nilai transaksi ekonomi penyuluh, ekonomi kelompok tani tiap bulan harus masuk. Alhamdulillah di triwulan pertama Jawa Timur nomor 1 NTE-nya untuk KTH se-Indonesia. Nah itu berkat kerja keras dari penyuluh, bagaimana apa yang dilakukan RHL dari menanam bibit produktif yang diberi BPDAS, dari dinas, dari mana-mana, terus kemudian tanaman kayu, bagaimana bisa dirawat, bisa menghasilkan, itu semua diberi motivasi. Jadi nggak hanya sekedar bantuan, ya memang kalau kita bicara bantuan agak susah. Kemarin ada satu kasus di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Terbiasa dikasih bantuan. Begitu ada yang masuk minta kerjasama, akhirnya kesulitan. Loh ini saya sudah dibantu kok dari Buase dikasih gratis, dari ini gratis, dari ini gratis. Nah, mindsetnya ke situ. Tetapi bantuan itu seberapa sih yang bisa kita berikan? Ya tadi bisik-bisik, ya klisik-klisik sama Bu Ruli. KVR-nya cuma di Blitar aja Buase siap, malah nggak ada siap. Nah, apa? Berarti kan kita nggak ada ini support. Ada cuman yang maksudnya support dari BPDAS yang biasanya secara luar biasa karena harus membagi tempat-tempat prioritas sehingga harus berkurang di tempat-tempat tertentu. Jadi kita juga mengingatkan ke KTH jangan berpikir di BPDAS itu selalu akan ke kita. Harus berpikir lain. Dengan cara apa? Nah ini penyuluh juga mempunyai peran. Jadi satu kalau dari sisi bagaimana mengatasi permasalahan RHL yang notabene selama ini dikasih bantuan dari zaman Gerhan, dulu luar biasa berlimpahnya bibit, sekarang sudah panen kayu jati dan macam-macam, bilangin Buase panen sekian batang, alhamdulillah. Nah seperti itu 5 menit Buase. lagi ya Bu Sri. Oh iya dah. Siap-siap bajunya ya Bu. Baik. Jadi untuk memotivasi KTH itu kita perlu strategi. Nah ini next aja ya. Jadi ini biar untuk di ada slide ini nih. Next Mbak. Ya next terus. Nah ini biasa ya Mbak Wiskan. Nah terus next nanti di endingnya aja. Ya ini fungsi bisnis langsung didampak aja. Didampak aja. Nah itu hasil dari apa yang jenengan berikan ke masyarakat dengan kita dampingi yang ada di dampak itu. Nah, di dampak inilah yang dapat kita peroleh. Bagaimana penyuluh selama ini mendampingi mereka, bisa menambah pengetahuannya melalui diklatnya, melalui pelatihannya, melalui pembinaan di lapangan dengan bantuan-bantuan yang ada itu bagaimana melaksanakan dan sampai ke pasarnya. Kemudian terbukanya potensi kearifan lokal. Dengan adanya itu bantuan itu kan sifatnya bagi kami kan mengedukasi juga. Dengan contoh ini petani, oh ini ada. Dan sekarang itu sudah tidak sedikit yang swadaya membeli bibit durian, apokat dan sebagainya sudah luar biasa. Kemudian juga membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya ini banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok. Dari tanaman tegaan, di bawahnya ada kopi, jadi lapangan pekerjaan juga penghasilan. Juga ada usaha jamur, usaha lebah madu dan sebagainya dari RHL tersebut banyak sekali dampaknya. Next, Mbak. Next. Ini sudah tentu ya, pasti akan terjadi tutupan lahan yang cukup. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang sudah kita dampingi. Nah, jadi tidak hanya kita lakukan pemberian, tapi hasilnya ini sudah terekap di nilai transaksi ekonomi KTH yang sudah di Puslu di situ. Jadi ada yang dari BPDAS, ada yang dari CDK, ada yang dari
Next, dari PJT, dari CSR-nya perusahaan kayak SGS dan lain-lain itu banyak sekali memberikan dukungan. Karena apa? Karena penyuluh menjaring kemitraan. Gak ada dari BPDAS, dari CDK kurang, bagaimana kita membuat proposal ke perusahaan-perusahaan untuk mendapat support dukungan bantuan yang untuk pengelolaan awal. Di samping itu juga kita membangun sinergi kemitraan dengan pasar, dengan perusahaan, dengan perbankan kalau diperuntukkan modal. Next, Mbak. Sampai bingung saya, dikejar waktu. Nah, di sini ini banyak kegiatan dari BPDAS yang mempunyai nilai hasil yang cukup luar biasa. Nah, itu rapes yang kami sampaikan, yang kita membuat rapes dari bambu dari Perum Jasa Tirta seperti itu. Next, Mbak. Nah, dari hasil yang dicapai di lapangan tentunya ada apresiasi, ada reward. Nah, ini sehingga kita mendampingi kelompok dalam event, mendapat ikut lomba, dapat juara 1 nasional, ikut pameran dan sebagainya. Nah, seperti ini. Sehingga dengan ikut pameran itu produknya bisa laku di pasar. Next. Nah, membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih BPDAS. Ini kelompok kami buat bronjong sudah tidak asing. Dulu kesulitan sekali kami, tahun berapa itu? Sebelum 2010. Akhirnya saya coba belajar bagaimana sih cara bikin. Saya bentelengi. Nah, akhirnya saya ajak beberapa ini, saya ajar ini. 1 jam mereka bisa dan bisa menularkan yang lainnya. Sekarang jadi lapangan pekerjaan, terima job bikin bronjong. Nah, seperti itu. Terima kasih sekali, ini membuka lapangan pekerjaan. Nah, membuat dam kan sekarang sudah tidak perlu datangan teknisi lagi. Kelompok pun sekarang sudah banyak yang bisa. Nah, itu artinya mereka secara langsung membuat, melihat, bisa menjaga dan mendapatkan penghasilan juga. Next. Ini yang ditunggu ya. Cukup ya, Pak? Warning. Saya yang sungkan. Jauh-jauh dari Batu ke sini. Cuman gini doang, jenengan mendengarkan ini suara merdu saya. Dari mana dengarkannya? Merdu itu kan merusak dunia, Pak. Semoga tidak ada yang ditanyakan. Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas apresiasi kepada kami mengundang untuk diajak sharing. Mohon maaf jika ada kurangnya, nanti bisa jabri kami kalau ada hal-hal yang perlu disinergikan. JDK Malang membuka peluang seluas-luasnya. Kami sangat senang jika ada kemitraan dengan petani. Sudah banding ke Malang. Oh ya, promosi 1 lagi untuk KTH kami di Ngantang. Kelompok Tani Rukun Makmur sedang membuat 1 lokasi edukasi juga, yang saat ini sedang insya Allah 80% bisa ada agroforestry-nya, ada sipil teknisnya, ada edukasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Monggo nanti kalau mau ke Ngantang dipersilahkan, yang dinamakan Bebek Ngantang. Ini karya dari kelompok tani hutan juga. Jadi ada sedikit jasa lingkungan, wisata, jasa lingkungan, dan edukasi. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, superhero dari Indonesia, Bu Sri Asih. Kita tepuk tangan lagi lah. Jadi saya juga bingung, Bu Sri Asih. Ini saya juga mau ngomong apa itu loh, nebak-nebak saja. Ya, ada satu hal yang memang menarik dari Bu Sri Asih, bahwa RHL itu harus menciptakan usaha. Nah, jadi menciptakan usaha berarti harus panen ya. Nah, jangan geotagging saja katanya. Dia tadi ngomong di sana itu, iya Bu ya, jangan geotagging saja kan itu. Tapi intinya itu tadi ya, RHL menciptakan usaha, dan ingat, usaha itu ada 2 brand. Brand orangnya, nggak Bu Sri Asih ini membentuk brand orang. Oh, kalau ada Bu Sri Asih berarti produknya bagus. Nah, yang kedua adalah usaha dengan membentuk brand produknya. Jadi brand produknya, brand
usahanya. Saya itu lagi ditantang Bapak Ibu semua. Barusan saya di chatting oleh orang Selandia Baru. Saya tadi ngobrol di grupnya Peda Serha ya, Mas Zainud. Saya ditantang untuk membuat katalog produk-produk petani Bu untuk dipamerkan di Selandia Baru. Jadi mohon maaf saya baru siapnya tanaman hias Pak Dir. Jadi saya baru menyusun tanaman hias saja. Mungkin nantinya Bapak Ibu yang di BPDAS yang punya produk-produk buat katalognya. Karena ada dua sahabat saya di KSA dan di Selandia Baru. Ini bukan omdo ya Bapak Ibu. Karena apa? Ternyata jadi YouTuber enak juga Ibu. Lebih enak YouTuber daripada Kasubdit Bu. Oke, ini tadi saya sudah minta izin sama Bu Nur untuk satu pertanyaan saja untuk menggugah kawan-kawan semua terkait dengan apa yang disampaikan Bu Sri Asih, superhero dari Indonesia. Silakan, satu orang saja. Oh nggak ada, berarti sudah jelas semua. Nggak ada. Grogi juga soalnya itu. Ditanya. Ya sambil menunggu kawan-kawan bertanya, ada Pak Aris yang ada di Zoom. Pak Aris, oh sudah ada, sudah siap. Nanti setelah Pak Aris, saya tadi diberi amanat Bu Nur untuk memandu Pak Aris juga ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Arir yang tidak disebut-sebut katanya dari BPDAS mana? Berantas, nggak disebut-sebut namanya Bu. Itu ada Pak Aris, Pak Ari itu. Karena juga baru hari. Terus jarang di kegiatan di Malang, agak jarang. Banyak di Blitar. Jadi mungkin mohon izin, tapi insya Allah pernah bersama-sama Monep. langsung di ini ya kantor ya Pak Ari ya. Oke, kalau tidak ada kita tepuk tangan sekali lagi buat Bu Sri Asih, superhero dari Indonesia. Terima kasih Bu.